Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Panca, Prodi di Perbankan Syariah 1, NIM 6120 6201 9013. Adapun saya di sini, saya ingin memaparkan materi mengenai mata kuliah Ulumul Hadis. Ada 3 materi yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama, pengertian hadis, yang kedua, perkembangan hadis pada zaman Rasulullah sampai dengan para sahabat, dan yang ketiga, ingkar sunnah. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi atau pengertian hadis. Istilah hadis pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-hadis, yang artinya perkataan, percakapan, ataupun berbicara. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka pengertian hadis ialah setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah Muhammad SAW. Secara terminologi, agama Islam sendiri menjelaskan bahwa hadis merupakan setiap tulisan yang melaporkan ataupun mencatat seluruh perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Adapun beberapa jenis-jenis hadis dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori, yaitu yang pertama, berdasarkan keutuhan ranti sanad. Berdasarkan tingkat keutuhan ranti sanadnya, hadis dapat digolongkan ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama, hadis mursal, merupakan hadis yang penutur satunya tidak dijumpai secara langsung. Yang kedua, hadis munqati, merupakan hadis yang putus pada salah satu ataupun dua penutur. Yang ketiga, hadis mutlal, merupakan hadis yang terputus pada 2 generasi penutur secara berturut-turut. Yang keempat, hadis muallaq, merupakan hadis yang terputus sebanyak 5 penutur, dimulai dari penutur pertama secara berturut-turut. Yang kelima, hadis mudallas, merupakan hadis yang tidak tegas disampaikan secara langsung kepada penutur. Yang keenam ataupun yang terakhir, hadis musnad, merupakan hadis yang penuturnya paling jelas dan tidak terpotong sama sekali. Adapun yang kedua, berdasarkan jumlah penutur. Berdasarkan jumlah penuturnya, hadis dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, hadis mutawatir, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang sudah sepakat untuk saling mempercayai. Yang kedua, hadis ahad, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang belum mencapai tingkat mutawatir. Hadis ahad sendiri dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam hadis, yaitu gharib, aziz, dan mansyur. Adapun kategori yang ketiga, yaitu berdasarkan tingkat keaslian hadis. Berdasarkan tingkat keasliannya, hadis dapat dibagi menjadi 4 macam hadis, yaitu yang pertama, hadis sahih, merupakan hadis yang sanadnya bersambung, paling diakui tingkat keasliannya dan paling banyak diterima oleh kelompok ulama. Yang kedua, hadis hasan, merupakan hadis yang sanadnya bersambung namun diriwayatkan oleh rawi yang tidak sempurna ingatannya. Yang ketiga, hadis dhaif, merupakan hadis yang sanadnya tidak bersambung ataupun diriwayatkan oleh rawi yang tidak kuat ingatannya atau tidak adil. Yang keempat, yaitu hadis madlub, merupakan hadis yang dicurigai palsu ataupun karangan manusia. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu perkembangan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa para sahabat. Yang pertama, perkembangan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada periode inilah hadis hadir sebagai sebuah sabda aqwal, af'al, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu dari 2 sumber utama ajaran Islam yang harus kita ketahui. Dan hadis ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam, karena hadis ialah suatu yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Mengenai kapan munculnya hadis ini juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ilmuwan. Menurut ulama hadis, hadis itu ialah segala sesuatu perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang dibuat oleh Nabi SAW sejak beliau lahir sampai wafat. Sedangkan menurut ulama fikih, hadis hanya sebagai informasi dari Nabi mengenai hukum saja.
Dan mengenai masalah kelahiran dan segala sesuatu yang tidak menyangkut syariah tidak dikategorikan sebagai hadis. Berbeda dengan ulama di atas, ulama ahli sejarah hadis memulai periodisasi dari awal kenabian sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hadis dimulai saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi, dan masa kenabian ini ialah saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pengejaran hadis oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperintahkan menyampaikannya kepada umat manusia. Tetapi ketika wahyu yang turun kebanyakan hanya menerangkan hal-hal yang bersifat global, maka diperlukan adanya penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang memerinci dan menafsirkan keglobalan tersebut. Ketika Islam baru muncul di Mekah, Nabi Muhammad SAW menjadikan rumah Al-Arqam Ibnu Abdul Manaf sebagai pusat dakwah Islam. Namun setelah Islam berkembang dengan pesat yang dimulai di Madinah, tempat pengejaran Islam dalam hal ini hadis tidak terfokus hanya pada satu tempat, tetapi di mana ada kesempatan, disitulah hadis diajarkan. Karena apabila Nabi Muhammad SAW duduk pada suatu tempat, maka para sahabat selalu mengelilinginya. Hal ini bisa terjadi karena Nabi Muhammad SAW bukanlah raja yang berdiam di istana atau penguasa yang jauh dari rakyatnya, tetapi sebaliknya, beliau berbaur dengan para sahabat untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau melayat orang yang meninggal, memecahkan masalah yang dihadapi oleh para sahabatnya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ada 4 cara yang ditempuh oleh para sahabat untuk mendapatkan hadis dari Nabi SAW, yaitu yang pertama, para sahabat berusaha memenuhi pengajian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berusaha menyediakan waktu untuk menyampaikan ajarannya kepada para sahabatnya. Para sahabat pun berusaha untuk mengikuti setiap pengajian. Apabila ada yang tidak bisa hadir, maka yang hadir menyampaikan kepada yang berhalangan untuk hadir. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ketika mengalami persoalan kemudian menyampaikan langsung kepada para sahabat. Pada saat itu jumlah yang hadir banyak, maka akan tersebar dengan cepat. Yang ketiga, ketika para sahabat memiliki persoalan, kemudian mereka menanyakan kepada Nabi tentang bagaimana hukumnya, maka Nabi menjawab saat itu juga dengan memberikan penjelasan hukum atas kasus tersebut. Jadi persoalan tersebut dapat dijadikan sebagai contoh apabila nantinya ada persoalan yang sama. Yang keempat, terkadang ada juga para sahabat yang melihat secara langsung Nabi SAW melakukan satu perbuatan. Hal ini berkaitan dengan ibadah seperti sholat, zakat, haji, dan ibadah lainnya. Baik, selanjutnya perkembangan hadis pada masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut sebagai zaman kehati-hatian dan penyederhanaan riwayat. Periode ini terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin atau zaman sahabat besar, yakni dimulai sejak wafatnya Rasul sampai berakhirnya pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW sebelum wafatnya sudah meninggalkan pesan sebagai pedoman hidup berupa Al-Quran dan Al-Hadis yang harus dipedomani dalam seluruh aspek kehidupan. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis dan penulisan hadis tersebar secara terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Bahkan pada masa Umar bin Khattab ada pelarangan untuk memperbanyak periwayatan hadis dengan maksud agar para sahabat mencurahkan perhatian mereka kepada penyebaran Al-Quran. Dalam sejarah pelestarian Al-Quran sangatlah mendapat perhatian khusus Nabi Muhammad SAW sendiri yang menginstruksikan agar manusia menulis dan menghafal Al-Quran. Namun bukan berarti penulisan hadis pada masa Nabi tidak terjadi sama sekali. Hanya sahabat yang mendapat instruksi khusus dari Nabi dan yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi yang diizinkan dalam menulis hadis dalam rangka kegiatan pelestarian terhadap hadis.
Adapun materi yang ketiga yaitu ingkar sunnah. Pengertian ingkar sunnah. Ingkar sunnah ialah gerakan yang ada di kalangan umat Islam yang enggan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Ada juga menyebut ingkar sunnah dengan mungkir sunnah. Jadi, ingkar sunnah ialah kelompok dari kalangan umat Islam yang menolak otoritas dan kebenaran sunnah sebagai hukum dan sumber ajaran Islam secara paradigma, pemikiran, dan pemahaman. Sejarah ingkar sunnah memang sangat erat dengan golongan Khawarij, Mu'tazilah, dan Syiah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan yang ada di video ini, sebab saya masih pemula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.